Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari Fatma, saya dari jurusan Pendidikan Olahraga Universitas Riau di Penjaskesrek. Di sini saya menjalankan tugas dari Bapak Andreas Sinulinga SPD MPD, yaitu tentang ilmu gizi, di mana di sini saya mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Riau, jurusan keperawatan, eee, tentang ilmu gizi dan karbohidrat. Baik, langsung saja, terlebih dahulu kita perkenalkan diri untuk narasumbernya. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Auliani Fatma Hasibuan. Nama saya Diantiara dari Fakultas Keperawatan Universitas Riau, Angkatan 2018. Baik, langsung saja ya, kita wawancaranya, Tiara. Baik, Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana atau apa sih, menurut Tiara ilmu gizi itu? nah baik ya kepada UU. Jadi pertanyaan pertama ini mengenai pengertian dari ilmu gizi ya. Dari yang saya pahami dan dari yang saya pelajari sebelum-sebelumnya bahwasanya ilmu gizi merupakan sebuah ilmu nih yang mempelajari tentang makanan. Nah, hubungannya itu mengenai kesejahteraan tubuh. Itu meliputi makanan itu sendiri, minuman, pemilihan makanan untuk golongan usia dan juga aktivitas tertentu. Seperti itu, Ul. Oke, baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu, coba, Anda sebutkan dan jelaskan sedikit mengenai, zat-zat yang terkandung di dalam, gizi tersebut. Nah, baik. Untuk pertanyaan kedua ini mengenai zat-zat yang terkandung dalam gizi tersebut. Nah, dari yang telah saya pahami dan pelajari juga, bahwasanya zat yang terkandung dalam gizi itu ada dua, zat mikro dan juga zat makro dan juga mikro. Nah, dari pengertiannya sendiri kita sudah bisa mendefinisikan nih, bahwasanya makro itu besar dan mikro itu kecil. Nah, untuk makro itu sendiri merupakan sebuah zat sebagai sumber energi utama. Itu contohnya seperti karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, untuk mikro atau kecilnya itu bisa kita sebut sebagai sumber energi pendukung. Nah, contohnya itu seperti vitamin, air, dan juga mineral. Jadi ada dua yang terkandung, makro dan juga mikro, seperti itu. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya, tadi kan, Tiara telah menjelaskan yaitu tentang zat makro atau zat utama untuk dalam gizi yang terdiri dari karbohidrat. Nah, yang saya tanyakan, apa yang Tiara ketahui tentang karbohidrat? Nah, baik, untuk mengenai masalah karbohidrat sendiri ya, bahwasanya karbohidrat itu terdiri dari dua kata, ada juga karbo dan juga hidrat. Nah, karbohidrat ini sendiri merupakan sebuah unsur nih, yang contohnya saja atau yang tergabung seperti karbon, hidrogen, dan juga oksigen. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan ya bahwasanya karbohidrat itu merupakan sumber energi utama atau tadi termasuk dalam zat makro. Jadi, unsurnya itulah nanti yang akan sangat diperlukan di dalam tubuh. Nah, contohnya saja seperti biji-bijian, sayur-sayuran, susu, kacang-kacangan, seperti itu. Nah, dalam 1 gram karbohidrat itu akan menghasilkan 4 kalori. Seperti itu, Ul, yang saya pahami. Oke, oke. Nah, lalu, apa fungsi tersendiri dari karbohidrat tersebut? Nah, baik kalau misalkan kita membahas mengenai satu fungsi karbohidrat ya, banyak sekali sebenarnya fungsinya. Namun di sini akan saya cakup beberapa poin saja. Jadi yang pertama, karbohidrat itu merupakan sumber zat energi utama dalam tubuh. Karena seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ketika tubuh itu sudah mempunyai zat utama, maka hal-hal lain di dalam tubuh itu akan berjalan dengan lancar. Nah, pada proses pencernaan ini, gula dan pati nanti akan dipecah menjadi gula sederhana dan kemudian akan dikenal sebagai glukosa dalam darah. Nah, ketika tubuh itu sudah memiliki cukup glukosa di dalam sel tubuh, maka dengan bantuan insulin, glukosa itu akan digunakan oleh sel tubuh sebagai sumber utama dalam tubuh seperti itu. Nah, untuk manfaat yang keduanya bisa dikatakan bahwasanya karbohidrat itu bisa melindungi tubuh dari penyakit karena
dalam kandungan karbohidrat saja kan sudah banyak sekali nih vitamin-vitamin dan juga hal-hal lain yang mencakup dalam tubuh kita. Jadi bisa mengurangi yang namanya resiko penyakit kardiovaskular atau yang berhubungan dengan pernapasan. Kemudian karbohidrat ini sendiri juga bermanfaat untuk mengontrol berat badan, seperti ketika kita mengkonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, serat, maka dengan cukupnya karbohidrat di dalam tubuh bisa mengontrol berat badan seseorang. Kemudian juga manfaatnya itu bisa untuk memberi rasa manis pada makanan. Contohnya saja seperti nasi yang kita makan. Walaupun mungkin rasanya itu hambar, namun pada nasi itu sangat besar sekali karbohidrat yang terkandung atau rasa manisnya, atau bisa kita sebut dengan glukosa. Kemudian juga karbohidrat ini sendiri manfaatnya bisa untuk mengatur metabolisme lemak, membantu pengeluaran feses, dan juga sebagai penghemat protein. Seperti itu yang saya pahami dan saya pelajari. Oh, baik, sangat jelas ya untuk fungsi-fungsi dari karbohidrat, itu tadi. Baik. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa sih, karbohidrat yang sangat dibutuhkan untuk tubuh gitu, dalam tubuh? Baik ya, pertanyaan selanjutnya yang saya tangkap yaitu berapa kebutuhan karbohidrat di dalam tubuh seseorang. Nah, dari yang saya pelajari dan pahami juga, itu menurut seorang ahli, Dietery Guildens dari Amerika mengatakan bahwasannya 45-65% dari total kalori itu berasal dari karbohidrat. Nah, contohnya saja seperti ini. Ketika seseorang itu membutuhkan sekitar 2.000 kalori dalam sehari, maka 900 sampai 1.300 kalori itu harus berasal dari karbohidrat. Nah, ini setara dengan 225 sampai 325 gram karbohidrat dalam seharinya. Seperti itu, Ul. Oke, Jadi oke. ada takaran perhitungannya. Baik, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, nah, misal nih kita kekurangan atau, kelebihan karbohidrat, apakah dampak dari kelebihan karbohidrat tersebut, apakah baik atau buruk? Nah, baik ya kalau misalkan kita berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan, maka itu akan sangat tidak baik karena tubuh kita juga perlu yang namanya balance atau seimbang. Nah, ketika sesuatu hal itu berlebihan atau kekurangan, maka dampaknya juga akan nggak baik bagi tubuh kita. Kalau misalkan berbicara mengenai kelebihan karbohidrat, maka juga akan ada beberapa dampak nih yang bisa ditimbulkan atau efek yang bisa ditimbulkan. Pertama, kita sulit menurunkan berat badan karena banyak sekali cakupan kalori yang kita butuhkan dalam tubuh. Kemudian juga kadar kolesterol nih bakal naik karena glukosa, kita semakin menimbun glukosa sedangkan yang lainnya nggak kita perhatikan seimbang atau enggaknya, maka kadar kolesterolnya akan naik. Kemudian kita juga akan sering merasa lapar karena bahwasanya lambung itu juga ada kebutuhan bagaimana ketika lambung itu pas atau kurangnya itu ada takarannya. Ketika berlebihan atau kekurangan, maka dampaknya juga akan kita bisa merasa lapar. Kemudian juga akan rentan nih terkena yang namanya diabetes tipe B karena kebanyakan yang namanya glukosa tadi. Kemudian juga ada mood-nya akan berubah. Kita pengen makan tapi kita nggak lapar, atau kita lapar tapi kita nggak pengen makan. Maka itu salah satu dari efek ketika kita berlebihan karbohidrat seperti itu. Nah, Nah, tentu yang saja kalau misalkan kita kelebihan nih, intinya ya bakalan banyak nih penyakit-penyakit yang akan datang seperti itu. Oke, oke. Nah, itu tadi yang dijelaskan oleh Tiara kan mengenai kelebihannya. Lalu dampak jika kita kekurangan mengkonsumsi karbohidrat itu sendiri apa? Nah, ketika berbicara mengenai kekurangan juga bakal ada dampaknya. Karena yang seperti sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya tubuh kita itu perlu yang namanya balance atau seimbang. Kalau kelebihan aja ada dampaknya, maka kekurangan juga bakal ada dampaknya. Nah, ketika kita kekurangan yang namanya karbohidrat, maka akan ada nih efek-efek yang akan ditimbulkan seperti kelelahan, kurang fokus,
masalah metabolisme, sakit kepala, diare, dan lain-lain. Nah, ketika pernah nih saya baca ya mengenai seorang peneliti melakukan riset nih, sekitar 50-55% energi karbohidrat dalam konsumsi sehari-hari dia memiliki resiko kematian yang lebih rendah dibandingkan orang yang mengkonsumsi karbohidrat terlalu tinggi seperti itu. Jadi ketika berlebihan ada dampaknya, maka kekurangan juga bakal ada dampaknya. Nggak baik intinya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir ini Tiara, yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana proses metabolisme karbohidrat dalam tubuh? Nah, baik ya kalau misalkan kita berbicara nih mengenai masalah proses, maka ceritanya bakal panjang. Namun di sini akan saya cakup saja beberapa poin yang mungkin bisa Uul pahami atau teman-teman pahami. Jadi yang pertama itu sendiri karbohidrat atau glukosa itu dibawa oleh aliran darah melalui vena porta yang nantinya akan dialirkan ke hati. Jadi pertama itu mengikuti aliran darah, vena, dan masuk ke hati. Ketika sudah masuk ke hati, maka sebagian karbohidrat atau glukosa itu sendiri akan diubah menjadi yang namanya glikogen. Dan glikogen itu memiliki batas-batas konstan. Kalau tidak salah, batas konstannya itu sekitar 80 sampai 129 mg per sen. Nah, ketika karbohidrat itu sendiri yang terdapat di dalam aliran darah itu sudah berbentuk glukosa, maka ketika tubuh itu sudah melakukan aktivitas, maka glukosa itulah yang nantinya akan dijadikan energi tubuh ketika seseorang melakukan aktivitas. Nah, kemudian ketika kita melakukan aktivitas, maka yang akan terjadi yaitu penimbunan yang namanya glikogen. Nah, penimbunan glikogen ini hanya bersifat sementara. Jadi, kapasitasnya itu sangat terbatas sekali seperti itu. Jika penimbunan dalam bentuk glikogen ini telah mencapai batasnya, maka yang namanya kelebihan karbohidrat itu diubah yang namanya lemak dan ditimbun dalam jaringan lemak. Maka ketika kita mungkin nggak makan aja sehari, masih bisa itu besoknya bertahan hidup karena banyak sekali lemak-lemak yang kita timbun. Namun dalam batas yang konstan tadi sekitar 80 sampai 129 mg seperti itu. Oke, baik. Di sini cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh Tiara tadi mengenai ilmu gizi dan karbohidrat. Baik, cuman itu yang ingin saya tanyakan kepada Tiara. Mohon maaf atas waktunya udah malam-malam menyempatkan untuk saya wawancarai. Iya, Terima nggak kasih. apa-apa. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. Bermanfaat kali.